Perkenalkan, saya Syarifudina Asmasofa dari absen 35. Saya dari absen 35. Dari absen 24. Saya Zarul Alifa akan menjelaskan materi tentang aplikasi penggunaan analisis data. Analisis data adalah langkah mengumpulkan, menyeleksi, dan mengubah data menjadi sebuah informasi. Terdapat beberapa perkakas yang digunakan dalam analisis data, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu Google Collaboratory atau Google Colab. Google Colab adalah sebuah executable dokumen yang dapat digunakan untuk menyimpan, menulis, dan membagikan program melalui Google Drive. Software ini serupa dengan Jupyter Notebook gratis berbentuk cloud yang dijalankan menggunakan browser seperti Mozilla Firefox dan Google Chrome. Google Collaboratory menjadi tempat yang baik bagi programmer untuk mengasah pengetahuan melalui Python. Selain itu, notebook yang dibuat dapat diedit bersama oleh anggota tim lainnya, seperti menyunting dokumen di Google Dokumen. Keuntungan terbesar Google Collaboratory adalah memiliki kumpulan built-in library machine learning populer yang dapat dimuat dengan mudah dalam notebook Anda. Manfaat Google Colab: banyak perusahaan mempelajari machine learning dan menerapkannya untuk membuat produk yang dapat dipasarkan. Google Colab dibuat khusus untuk operasi machine learning dan deep learning, sehingga memiliki banyak fitur menarik dibanding software pengodean lainnya. Berikut manfaat Google Colab untuk pegiat IT menurut Towards Data Science. Yang pertama, built-in library machine learning yang lengkap. Yang kedua, berbasis cloud sehingga tidak memakan space dalam memori komputer. Yang ketiga, data dalam Google Colab dapat diakses dan diedit dengan mudah. Yang keempat, mempermudah proses kolaborasi antar tim. Dan yang kelima, memiliki fitur GPU dan TPU yang bisa diakses gratis. Saya Nino Avando akan melanjutkan materi dari Zara. B. Mengoneksikan di Google Drive. Berikut adalah mengoneksikan di Google Drive. Pertama, user harus memiliki akun Google, kemudian login sesuai dengan user dan password Anda masing-masing. 2. Kemudian buka Google Drive, pilih Now, klik More, dan pilih Connect More apps. 3. Selanjutnya di bagian pencarian silakan ketik Colab dan akan muncul Collaboratory, dan selanjutnya mengetik ikon yang muncul dari hasil pencarian tersebut. 4. Lalu pilih install dan Anda akan diminta persetujuan untuk dapat menginstal Google Collaboratory. Setelah selesai akan muncul layar dan pesan bahwa proses install telah selesai, lalu pilih Done. 5. Anda telah berhasil menambah utility Google Colab di akun Google Drive Anda. Saya Wildan MFM akan melanjutkan materi dari Nino Arpando. C. Menggunakan Google Colab. Cara menggunakan Google Colab sebagai berikut. 1. Pada akun Google Drive Anda, pilih Now, lalu pilih More dan klik Google Kolaborasi. 2. Setiap file yang dibuat selalu ekstensi LPDNB. 3. Di bawah bagian menu Anda dapat menambahkan kode dan teks dengan cara klik plus kode atau plus teks. 4. Input teks dan kode Python yang ingin Anda eksekusi. 5. Jika ingin menyimpannya di GitHub, silakan pilih file lalu pilih Save a Copy in GitHub. Anda harus memiliki akun GitHub dan membuat nama repositori baru sebagai tempat penyimpanan kode yang Anda pilih di Google Colab. 6. Selanjutnya akan muncul persetujuan untuk menghubungkan dengan akun GitHub Anda. Saya Tirania Priaga ini akan melanjutkan materi dari Python. Nomor 2, Python. Python telah menjadi salah satu bahasa pemrograman paling populer yang dalam beberapa tahun terakhir. Bahasa pemrograman ini dikembangkan dalam software. Python dapat digunakan oleh seseorang developer juga
Secara keseluruhan, Python merupakan bahasa pemrograman yang sangat populer dan berkembang, terutama dalam bidang teknologi modern seperti accounting, blockchain, data science, serta machine learning. Perkenalkan, nama saya Amanda Koirunisa akan melanjutkan materi dari Kirania. 3. Mengoptimalkan fungsi website. Salah satu penunjang kualitas website supaya dapat bekerja secara optimal adalah dengan cara penggunaan server terbaik. Penerapan bahasa pemrograman Python menjadikan Anda dapat membangun dan mengelola server secara optimal. B. Keunggulan Python. 1. Kemudahan bagi penggunanya. Bagi mereka yang baru mengenal coding dan programming, Python dapat menjadi langkah pertama yang sangat baik. Python relatif mudah dipelajari, menjadikannya cara yang bagus untuk memulai membangun pengetahuan programming Anda. 2. Sintaksnya sederhana. Python relatif mudah dibawa dan dipahami karena sintaksnya lebih mirip bahasa Inggris. Tata letaknya juga lugas, membantu Anda untuk mengetahui dan apa yang dilakukan setiap baris kode. 3. Komunitasnya yang berkembang pesat. Sifat Python open source, artinya siapa yang dapat menggunakan Python dapat membuat kode. Terlebih lagi ada komunitas yang mendukung dan mengembangkan ekosistem tersebut sehingga menambah kontribusi dan perpustakaan mereka sendiri. Saya Salim Fitrinakar Smadova akan melanjutkan materi dari Amanda Nisa. Permanfaatan dan fungsi pemrograman Python. Python merupakan bahasa pemrograman yang populer dan banyak digunakan dalam berbagai sektor teknologi modern karena fleksibilitas serta kemudahan dalam mempelajarinya. Berikut adalah beberapa fungsi utama Python. 1. AI dan Machine Learning. Python adalah bahasa paling stabil dan simpel untuk mengembangkan kecerdasan buatan. 2. Analisis dan pengolahan data. Python memudahkan proses pengaturan informasi yang rumit menjadi lebih terstruktur dan praktis. 3. Visualisasi data interaktif. Memungkinkan representasi data melalui grafik atau plot yang menarik. Penggunaan pustaka seperti Pandas dan Plotly membuat data yang sulit dipahami menjadi lebih visual. Dan terakhir ada pengembangan aplikasi dan API. Bisa digunakan untuk segala jenis aplikasi, mulai dari pembuatan interface, sistem manajemen file, hingga membangun API untuk integrasi antar sistem. Saya Hana Masesatita akan melanjutkan materi dari Salis. Pada aplikasi blockchain, aplikasi audio dan video, atau aplikasi pembelajaran mesin, Anda dapat membangun semuanya dengan Python. 5. Pengembangan website. Python merupakan pilihan tepat untuk mengembangkan web. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ada banyak kerangka kerja pengembangan web Python untuk dipilih, seperti Django, Pyramid. Kerangka kerja ini telah digunakan untuk membuat situs dan layanan seperti Spotify. C. Menjalankan Python. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjalankan Python. Anda dapat menggunakan shell, terminal, atau menggunakan IDE, Integrated Development Environment. Berikut langkah-langkah menjalankan Python dengan cara yang paling mudah. Yang pertama, menggunakan shell. Berikut cara menggunakan shell. Buka IDLE Python Shell di Windows. Anda dapat mencarinya di tombol Start. Print, tuliskan script Python Anda. Contoh, print selamat datang di Python. Jika sudah, tekan tombol Enter dan script Python akan dijalankan atau eksekusi. C. Untuk keluar dari Python, shell, ketik exit. Yang kedua, menggunakan script editor. Untuk menjalankan script yang disimpan dalam file, buka IDLE Python Shell di Windows. Anda dapat mencarinya di tombol Start. A. Klik menu File, New Live. B. Tulis script Python pada menu yang muncul seperti contoh berikut. Print belajar Python, print di belajarpython.com. C. Simpan script lewat menu File Save. D. Menjalankan program dengan